ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa, kemampuan untuk bijak mengatur keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi hampir di semua sektor, mulai dari bahan makanan, transportasi, hingga layanan sehari-hari, membuat banyak orang harus memutar otak untuk menyesuaikan pengeluaran mereka. Tidak hanya itu, kondisi kerja yang semakin tidak stabil dengan banyaknya PHK, kontrak kerja jangka pendek, hingga ketidakpastian bisnis kecil dan menengah semakin menegaskan bahwa mengatur gaya hidup adalah kunci untuk tetap bertahan. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Justru, dalam situasi seperti ini, menikmati hidup perlu dilakukan dengan cara yang lebih cerdas. Menikmati hidup bukan berarti menghambur-hamburkan uang tanpa pertimbangan. Kini, lebih banyak orang memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana, lebih sadar terhadap pengeluaran, dan lebih fokus pada kebutuhan esensial. Ungkapan "in this economy" yang ramai di media sosial menjadi cermin nyata bagaimana banyak orang mengubah kebiasaan mereka. Istilah ini sering digunakan saat membicarakan sesuatu yang dulunya terasa sepele, seperti membeli kopi setiap hari, atau belanja impulsif, tetapi kini harus dipikirkan ulang karena realitas ekonomi yang menghimpit. Perubahan gaya hidup ini terasa nyata dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hiburan, kebiasaan kecil sehari-hari, hingga cara kita merencanakan masa depan. Ada banyak hal yang dulunya terasa biasa saja, kini perlahan harus kita ucapkan bye dulu, demi menjaga keseimbangan finansial. Dulu, dengan mudahnya kita berlangganan berbagai layanan streaming. Rasanya menyenangkan bisa memilih tontonan dari Netflix, Disney+, HBO Go, sampai Spotify dan Apple Music dalam satu waktu. Namun sekarang, langganan berlebihan terhadap layanan digital dianggap sebagai pemborosan yang bisa ditekan. Banyak orang mulai mengurangi jumlah layanan yang mereka bayar. Sebagian memilih tetap berlangganan satu atau dua platform yang benar-benar sering digunakan, sementara yang lain memilih untuk bergiliran berlangganan. Bulan ini fokus ke Netflix, bulan depan Disney+, dan seterusnya. Selain itu, banyak pula yang kini berbagi akun dengan keluarga atau teman untuk menghemat biaya berlangganan. Cara ini tidak hanya lebih hemat, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas kecil di antara orang-orang terdekat di masa sulit. Hiburan digital tetap penting untuk menjaga kewarasan di tengah tekanan hidup. Namun, kini dinikmati dengan lebih bijak dan penuh perhitungan. Kebiasaan membeli kopi kekinian di kafe favorit, yang dulunya terasa ringan, kini mulai banyak ditinggalkan. Tidak sedikit orang yang menyadari bahwa harga satu gelas kopi yang dibeli tiap hari bisa membengkak menjadi jumlah yang signifikan dalam sebulan. Inilah yang mendorong munculnya tren membuat kopi sendiri di rumah. Membeli alat manual brew seperti French press, mocha pot, atau V60 kini menjadi pilihan. Biji kopi lokal yang berkualitas pun banyak diminati karena bisa diseduh sesuai selera pribadi. Membuat kopi di rumah ternyata membawa kepuasan tersendiri. Selain menghemat, aktivitas ini juga menjadi hobi baru yang memberi ketenangan. Banyak yang mulai bereksperimen dengan berbagai resep. Dari kopi susu sederhana hingga cold brew yang diseduh perlahan. Sensasi menikmati kopi hasil racikan sendiri, sambil santai di rumah, menjadi momen kecil yang berharga. Pergi ke kafe tetap dilakukan sesekali, tetapi kini lebih sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras, bukan lagi sebagai rutinitas harian yang tidak disadari membebani dompet. Siapa yang tidak suka liburan mendadak, menyusul insting, mengejar tiket promo, lalu tiba-tiba menghilang dari rutinitas adalah sesuatu yang dulu terasa begitu menggoda. Namun, in this economy, spontanitas dalam berlibur seringkali justru membawa konsekuensi keuangan yang berat. Tiket yang dibeli mendadak bisa jauh lebih mahal, belum lagi biaya penginapan dan konsumsi yang tidak terencana. Akhirnya, liburan yang seharusnya menjadi momen menyenangkan justru meninggalkan beban keuangan setelahnya. Kini, banyak orang memilih untuk merencanakan liburan jauh-jauh hari. Mereka membuat anggaran, membandingkan harga tiket, mencari promo akomodasi, bahkan menyusun itinerary yang ketat untuk meminimalisir pengeluaran tak terduga. Road trip ke kota terdekat, staycation di hotel dalam kota, atau eksplorasi destinasi wisata lokal menjadi alternatif liburan yang lebih masuk akal.
Liburan bukan lagi tentang pamer foto atau destinasi eksotis, melainkan tentang mencari ketenangan tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan pribadi. Di masa lalu, berbelanja skincare dan body care dari merek internasional menjadi semacam kebanggaan tersendiri. Membeli produk terbaru dengan harga tinggi seringkali dianggap sebagai bentuk self-reward atau perawatan diri yang sah. Namun, situasi sekarang membuat banyak orang mengubah pandangan tersebut. Kini, kesadaran bahwa produk lokal memiliki kualitas yang setara dengan harga jauh lebih bersahabat mendorong pergeseran besar dalam perilaku konsumen. Banyak yang mulai memperhatikan kandungan dan manfaat produk dibandingkan sekadar tergiur merek atau kemasan mewah. Minimalisme dalam perawatan diri juga semakin populer. Misalnya, cukup menggunakan 3 produk inti, pembersih wajah, serum multifungsi, dan pelembab, daripada menumpuk 10 jenis skincare dengan klaim manfaat yang saling tumpang tindih. Selain hemat, pendekatan ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah kemasan. Self-care tetap penting, tetapi kini dilakukan dengan cara yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Merawat diri bukan lagi soal memanjakan diri tanpa batas, melainkan bagian dari menjaga keseimbangan fisik, mental, dan keuangan. Barang bermerek, baik itu tas, sepatu, maupun fashion item mewah lainnya, selama bertahun-tahun menjadi lambang status sosial yang kuat. Membeli barang branded dianggap sebagai pencapaian atau bentuk investasi personal. Namun, tekanan ekonomi saat ini memaksa banyak orang untuk berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya demi sebuah logo. Perlahan tapi pasti, kesadaran bahwa kualitas tidak selalu harus datang dari harga mahal mulai tumbuh. Banyak merek lokal kini menawarkan produk dengan desain menarik, kualitas baik, dan harga jauh lebih terjangkau. Bahkan, komunitas pre-loved atau second-hand fashion semakin populer. Membeli barang bekas yang masih bagus tidak hanya lebih hemat, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan yang semakin relevan dengan isu lingkungan saat ini. Di tengah perubahan ini, membeli barang menjadi keputusan yang lebih rasional. Bukan berarti tidak boleh membeli barang bagus, tetapi setiap pembelian kini lebih dipertimbangkan. Apakah benar-benar dibutuhkan? Apakah sesuai kemampuan? Dan apakah mendatangkan nilai lebih selain sekadar gengsi? Kesimpulan, kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kenyamanan hidup tidak harus selalu diukur dari seberapa banyak yang kita konsumsi, seberapa mahal barang yang kita miliki, atau seberapa sering kita pergi berlibur. Justru, di tengah keterbatasan, kita belajar menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, kepuasan dalam pencapaian kecil, dan rasa cukup dalam hidup yang lebih teratur. Gaya hidup yang lebih hemat, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab kini menjadi tren baru. Bukan karena dipaksa semata, tetapi karena banyak orang mulai merasakan bahwa hidup dengan pengelolaan keuangan yang sehat membawa ketenangan pikiran yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar kesenangan sesaat. In this economy, perubahan gaya hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menemukan cara baru untuk benar-benar menikmati hidup dengan segala tantangan dan keindahannya.